Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen penguji, serta dosen pembimbing, serta teman-teman sekalian yang saya sayangi. Perkenankan, nama saya Salsabila Khairun Nisa. Di sini saya mahasiswa D4 Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Di sini saya akan menyampaikan terkait evaluasi kemajuan proyek akhir saya yang berjudul Analisis Efektivitas Separator BIM antara betul-betulan dengan baja profil dari segi struktur, biaya, metode pelaksanaan, dan pemeliharaan pada proyek perpustakaan Universitas Islam Internasional Indonesia. Berikut adalah kerangka evaluasi kemajuan proyek akhir, dimulai dari pengantar, kemudian ada permasalahan, dilanjutkan dengan scientific background, selanjutnya ada tujuan dari penelitian ini, kemudian ada bekan alir penelitian, kemudian masuk pada inti yaitu analisis dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran sementara. Nah, pada awal tahun ini saya berkesempatan melaksanakan kegiatan magang di PT PP Persero Tbk, tepatnya di proyek kampus Universitas Islam Internasional Indonesia. Nah, PT PP sendiri berkesempatan untuk membangun gedung perpustakaan dan gedung masjid dari kampus. Nah, berikut adalah detail dari proyek kampus Universitas Islam Internasional Indonesia. Nah, proyek ini beralamat di Jalan Raya Bogor nomor 9 di Salak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Sedangkan untuk owner dari proyek ini sendiri adalah Kementerian PUPR. Nah, permasalahan yang melatar belakangi dari penelitian ini adalah maraknya pembangunan infrastruktur di Indonesia, salah satunya yaitu gedung bertingkat. Maka dari itu, lift menjadi salah satu alat transportasi vertikal yang paling sering digunakan. Nah, komponen struktur sendiri akan mempengaruhi keoptimalan dan fungsi konstruksi lift. Maka dari itu, saya melakukan perbandingan efektivitas material komponen struktur lift, yaitu separator BIM, dari 4 aspek sebagai solusi yang kami tawarkan. Nah, di sini saya akan membandingkan dua jenis material separator BIM sendiri. Yang pertama ada beton betulang dan yang kedua ada baja. Jadi tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui perbandingan efektivitas material separator BIM dari aspek yang pertama kekuatan struktur, kemudian ada kebutuhan biaya, kemudian dari aspek waktu pelaksanaan, dan yang terakhir dari segi pemeliharaannya. Nah, untuk scientific background yang pertama ada separator BIM. Separator BIM sendiri adalah balok pemisah atau balok komponen yang diperlukan untuk memisahkan dua hatchway dalam suatu lift. Kemudian ada analisis struktur. Analisis struktur sendiri adalah proses menghitung dan menentukan efek akibat beban yang bekerja pada struktur sehingga menimbulkan reaksi berupa gaya dalam atau internal force pada struktur. Kemudian, rencana anggaran biaya sendiri adalah rencana perhitungan atau perkiraan dari biaya yang dibutuhkan pada setiap pekerjaan dalam konstruksi sehingga nantinya didapatkan keseluruhan biaya yang dibutuhkan dari semua kegiatan konstruksi untuk menyelesaikan suatu kegiatan proyek konstruksi. Kemudian, dari durasi pekerjaan sendiri adalah kegiatan untuk mengatur jadwal proyek secara mendalam melalui berbagai persoalan sehingga mendapatkan rangkaian waktu yang tepat. Kemudian yang terakhir ada pemeliharaan. Nah, pemeliharaan bangunan adalah kegiatan untuk menjaga keandalan gedung serta prasarana dan sarananya agar bangunan selalu layak fungsi. Nah, berikut adalah bagan alir penelitian yang telah saya susun. Dimulai dari pengidentifikasian masalah, kemudian melakukan tujuan penelitian, kemudian melakukan tinjauan pustaka, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan data sehingga nanti dapat melakukan pengolahan data sehingga pada selanjutnya dapat dilakukan analisis dan perbandingan. Nah, di sini dilakukan perbandingan dari dua material yaitu beton betulang dan baja profil dari 4 perbandingan, yaitu yang pertama analisis struktur, kemudian kebutuhan biaya, waktu pelaksanaan dan maintenance atau pemeliharaan. Nah, dari analisis dan pembahasan tadi dapat dilakukan sebuah perbandingan sehingga nanti dapat ditarik sebuah kesimpulan dan saran. Nah, masuk pada inti yaitu analisis dan pembahasan. Di sini saya melakukan penelitian pada gedung perpustakaan, utamanya di lift utama atau lift pengunjung dari gedung perpustakaan sendiri. Nah, berikut adalah detail separator BIM beton betulang
yaitu menggunakan ukuran 200 x 300 mm dengan diameter tulangan utama sebesar 16 mm dan tulangan sengkang sebesar 10 mm. Berikut adalah detail dari materialnya. Kemudian pada separator BIM baja digunakan profil IWF ukuran 200 x 100 x 5,5 x 8 dengan sambungan besi siku L ukuran 70 x 70 x 7 dan baut jenis Dynabolt M ukuran 12. Dan ini adalah detail dari materialnya. Nah, analisis yang pertama yaitu saya membandingkan dari kekuatan strukturnya. Nah, saya menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu adalah metode menggunakan aplikasi software SAP 2000 dan yang kedua saya menggunakan analisis struktur perhitungan secara manual. Yang pertama didapatkan gaya geser perlu dari beton betulang sebesar 87,56 kN, sedangkan pada gaya geser rencana sebesar 147,18 kN, sehingga struktur dinyatakan aman. Kemudian pada separator BIM baja sendiri didapatkan gaya geser perlu sebesar 119,63 kN dan didapatkan gaya geser rencana sebesar 165,05 kN, sehingga struktur dinyatakan aman. Kemudian pada separator BIM beton betulan didapatkan momen perlu positif sebesar 18,97 kN dan didapatkan momen perlu negatif sebesar 37,94 kN. Dan didapatkan momen rencana sebesar 74,1 kN, sehingga struktur dinyatakan aman. Kemudian pada separator BIM baja sendiri didapatkan momen perlu positif sebesar 43,17 kN dan didapatkan momen perlu negatif sebesar 60,47 kN. Dan didapatkan momen rencana sebesar 62,02 kN, sehingga struktur dinyatakan aman. Kemudian, lendutan yang terjadi pada separator BIM beton betulang didapatkan sebesar 0,54 mm dan pada separator BIM baja didapatkan lendutan sebesar 1,05 mm. Kemudian masuk pada aspek yang kedua yaitu perbandingan kebutuhan biaya. Nah, berikut adalah kebutuhan 1 unit separator BIM beton betulang yaitu sebesar 1.404.000 sekian rupiah. Nah, total separator BIM sendiri ada 45 unit, sehingga total keseluruhan biaya sebesar 63.200.000 sekian rupiah. Sedangkan pada separator BIM baja, 1 unitnya membutuhkan biaya sebesar 2.200.013.000 sekian rupiah, dan maka total keseluruhan biaya sebesar 99.617.000 sekian rupiah. Kemudian aspek yang ketiga adalah waktu pelaksanaan. Nah, berikut adalah kurva S dari separator BIM beton betulang dan berikut adalah kurva S dari separator BIM baja. Nah, dari kurva S di sini kita dapat melihat bahwa separator BIM beton betulang membutuhkan waktu pengerjaan selama 41 hari. Sedangkan pada separator BIM baja membutuhkan waktu pengerjaan selama 32 hari. Kemudian aspek yang keempat yaitu adalah dari segi pemeliharaan. Di sini saya mengacu pada rekomendasi pemeliharaan dari Kementerian PUPR berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M tahun 2008. Nah, di sini adalah pemeliharaan dari material beton betulang sendiri. Yang pertama adalah membersihkan kotoran yang menempel pada permukaan beton secara merata, kemudian mengecat kembali dengan cat emulsi atau cat yang tahan air dan asam pada permukaannya. Kemudian pada bagian yang mengalami rontok akibat benturan benda keras, perlu dilakukan pembersihan dan buat permukaan tersebut dalam keadaan kasar. Kemudian beri lapisan air semen dan plester kembali dengan spesi atau mortar semen pasir. Pada retakan digunakan bahan epoxy grout yang disesuaikan dengan lebar retakan. Kemudian pemeliharaan pada material baja sendiri, yang pertama adalah membersihkan permukaan dari kotoran dan debu dengan bahan pembersih yang tidak korosif atau dengan menggunakan sikat besi. Kemudian apabila permukaan yang kotor pada konstruksi dapat mempergunakan metode sandblasting dengan peralatan khusus. Kemudian apabila kondisi konstruksi tidak terlalu kotor, maka hanya perlu membersihkan bagian permukaan dan melapisinya dengan lapisan meni yang sesuai dengan kondisinya.
Kemudian memberi lapisan mani atau primary coat yang sesuai dengan peruntukannya sebanyak 2-3 lapisan. Nah, di sini saya membandingkan lapisan pelindung dari setiap material. Nah, pada beton betulang dibutuhkan lapisan pelindung berupa cat emulsi, sedangkan pada baja dibutuhkan lapisan mani atau primary coat. Nah, setelah melakukan analisis dan pembahasan di atas, saya dapat mengambil kesimpulan dan saran sementara. Nah, berikut adalah kesimpulan sementara. Yang pertama adalah kuat tahanan momen beton betulang lebih besar dibandingkan dengan baja. Nilai kuat tahanan momen beton betulang sebesar 74,1 kN, sedangkan kuat tahanan momen baja sebesar 62,02 kN. Kemudian, pada kuat gaya geser sendiri, kuat gaya geser baja ternyata lebih besar dibandingkan dengan gaya geser beton betulang. Nilai kuat gaya geser baja sebesar 165,05 kN, sedangkan kuat gaya geser beton betulang sebesar 147,18 kN. Kemudian masuk pada aspek yang kedua, yaitu adalah dari segi biaya. Nah, ternyata didapatkan bahwa anggaran biaya separator BIM baja lebih mahal, yaitu sebesar 99.617.000 sekian rupiah dibandingkan dengan anggaran biaya separator BIM beton betulang, yaitu sebesar 63.200 sekian rupiah. Kemudian aspek yang ketiga, yaitu dari waktu pelaksanaan, ternyata didapatkan bahwa durasi waktu pekerjaan separator BIM beton betulang membutuhkan waktu lebih lama, yaitu selama 41 hari, sedangkan pada pekerjaan separator BIM baja hanya membutuhkan waktu selama 32 hari. Kemudian dari sekian terakhir, dari pemeliharaan, baja memerlukan pelapisan material dengan lapisan mani atau primary coat, sedangkan beton betulang cukup dengan lapisan cat emulsi saja. Kemudian berikut adalah saran sementara. Yang pertama adalah perhitungan kebutuhan anggaran biaya memerlukan dokumen teknis dan gambar yang lengkap untuk mendapatkan perhitungan yang lebih akurat. Kemudian dalam perbandingan waktu pelaksanaan sebaiknya ditambah dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan. Kemudian yang terakhir yaitu adalah penelitian lanjut perlu dilakukan dengan jenis material lain yang sehingga didapatkan bahan yang tepat dan efektif. Sekiranya sekian dari penjabaran evaluasi kemajuan proyek akhir dari saya. Respon dan diskusi dari teman-teman sangat saya harapkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.